Halo, saya Nika Andini. Saya dari kelas PUM MIPA 1. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan sebuah topik yang berjudul peranan teknologi. Rumusan masalah yang ingin saya bahas adalah perkembangan teknologi di masa pandemi dan dampak teknologi bagi para pelajar di masa pandemi. Tujuan dari pembahasan ini adalah selain ingin memberi informasi, tentunya juga ingin membuat para pembaca sadar akan pentingnya kesehatan dan kewaspadaan. Kita masuk dalam pembahasan atau isi. Teknologi berasal dari kata teknologi dalam bahasa Yunani. Kata teknologia ini terbagi menjadi dua kata, yaitu tekno yang berarti keahlian dan logia yang berarti pengetahuan. Dengan kata lain, teknologi memiliki pengertian, yaitu penerapan pengetahuan ilmiah untuk tujuan praktis dalam kehidupan manusia atau pada perubahan dan manipulasi lingkungan manusia. Teknologi sebenarnya sudah ada pada zaman praksara. Namun, pada zaman tersebut, teknologi yang digunakan masih bersifat manual, yaitu seperti bebatuan yang digunakan sebagai alat bantu untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Tiap bulan, tahun, abad, bahkan zaman, tentunya akan semakin banyak perubahan yang terjadi di setiap kehidupan. Salah satu contohnya yaitu teknologi. Teknologi akan selalu mengalami perubahan dari zaman ke zaman. Hal ini dikarenakan adanya para ilmuwan yang terus menemukan dan mendapatkan ide-ide baru untuk menciptakan suatu teknologi yang baru dan canggih yang bisa membantu dan memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas. Teknologi sudah menjadi salah satu bagian dalam kehidupan kita. Hal ini dikarenakan akan terbiasanya kehadiran teknologi dalam hidup kita, sehingga akan terasa aneh atau sulit jika ingin memisahkan diri dari teknologi. Teknologi ini memiliki peran yang cukup penting bagi kehidupan kita, terlebih lagi pada masa pandemi seperti sekarang. Masa pandemi ini bermula dikarenakan adanya sebuah virus baru di Wuhan, tepatnya di negara Cina, yaitu COVID-19, atau yang biasa disebut juga dengan nama corona. Corona merupakan kumpulan virus yang bisa menyebabkan terjadinya infeksi pernafasan, baik pernafasan ringan yaitu berupa flu, ataupun infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru atau dengan nama ilmiahnya pneumonia. Virus ini bersifat menular, sehingga diadakannya lah sebuah sistem yang berlaku selama masa pandemi ini, yaitu WFH atau Work from Home, yang berarti semua aktivitas dilakukan secara online atau dari rumah, gunanya adalah untuk mencegah terjadinya penularan virus COVID ini. Dikarenakan adanya sistem tersebut, pembelajaran atau pekerjaan pun juga dilakukan dari rumah atau secara virtual. Nah, untuk mendukung kegiatan ini, maka diperlukannya telah beberapa aplikasi untuk membantu dalam proses belajar mengajar maupun bekerja. Contohnya seperti aplikasi Zoom yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan pertemuan secara virtual, entah rapat ataupun kelas online. Yang kedua ada Google Classroom yang digunakan sebagai tempat pengumpulan tugas atau mendapatkan informasi untuk bagi para pelajar. Yang ketiga ada WhatsApp sebagai tempat untuk berkomunikasi atau bertukar informasi. Yang ketiga ada YouTube sebagai tempat untuk mengupload video atau menonton video pembelajaran, baik melakukan live ataupun sebagai tempat pemecahan informasi untuk meningkatkan pemahaman seseorang. Dan yang terakhir ada Instagram atau Facebook, sebagai tempat memberikan informasi, mendapatkan informasi ataupun mempromosikan sesuatu. Tanpa kita sadari, semenjak adanya sistem WHO atau work from ini, ketergantungan kita terhadap teknologi semakin meningkat, baik dari kalangan pelajar, para karyawan, guru, pembisnis, pedagang, dan lainnya pun harus bisa
beradaptasi dan memanfaatkan teknologi untuk bisa melakukan kegiatan masing-masing. Hal inilah yang memicu perkembangan IT atau teknologi yang luar biasa di masa pandemi ini, karena IT sendiri sudah seperti kebutuhan yang tak bisa dihindari lagi, khususnya pada masa pandemi seperti sekarang ini. Pada zaman sekarang, banyak generasi bangsa yang menyalahgunakan teknologi, terlebih lagi pada masa pandemi seperti sekarang. Mengapa? Karena masa pandemi sekarang ini, teknologi sudah menjadi kebutuhan utama dalam melengkapi atau mendukung keberlangsungannya pembelajaran. Namun, masih ada juga yang menggunakan teknologi ini bukan hanya sebagai alat kebutuhan dalam pembelajaran, tapi juga digunakan untuk menonton hal-hal yang tidak seharusnya, bermain game yang terlalu over atau berlebihan, dan lain sebagainya. Tanpa kita sadari juga, banyak sekali anak-anak atau remaja yang seringkali berbohong pada orang tuanya dengan menjadikan tugas sebagai alasan untuk bermain handphone, laptop, atau komputer dan alat teknologi lain. Namun nyatanya tidak dengan bahasa lain, mereka justru menggunakan teknologi tersebut untuk melakukan kegiatan yang mereka mau atau dengan kata lain mereka tidak mengerjakan tugas. Nah, situasi inilah yang diperlukannya kepekaan perhatian yang tinggi dari orang tua untuk anak-anaknya dalam menggunakan teknologi. Kewaspadaan orang tua sangat berpengaruh penting bagi pertumbuhan anaknya, yaitu dengan mengontrol dan memantau apa yang dilakukan oleh si anak, agar tidak terjadi kecanduan bermain teknologi dan tidak mengganggu kesehatan si anak. Sekarang kita masuk ke dalam tabel dan grafik. Nah, tabel dan grafik yang saya gunakan ini merupakan hanya sebuah perumpamaan di mana jumlah yang terdapat pada tabel tersebut hanya merupakan sebuah karangan saja. Di sini saya memakai contoh sebagai pemakai yaitu pelajar, guru, karyawan, dan pembisnis. Dan aplikasi yang saya gunakan hanya 3. Mengapa? Karena menurut saya ini merupakan aplikasi yang paling umum, yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dalam melakukan baik pembelajaran maupun pekerjaan. Simpulannya adalah, teknologi memang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia, baik untuk melakukan aktivitas ataupun memperoleh informasi. Bahkan sangat sulit jika berusaha untuk memisahkannya dari kehidupan kita, karena sampai kapanpun teknologi akan selalu dibutuhkan. Teknologi pada masa kini sudah banyak yang menyalahgunakannya. Kebanyakan dari mereka menggunakan teknologi untuk bermain game yang terlalu over atau berlebihan, bahkan menonton video porno. Bahkan mungkin masih banyak hal-hal lain yang mereka sering lakukan tanpa diketahui oleh orang tuanya. Disinilah peranan orang tua sangat dibutuhkan untuk membimbing, memberi arahan, perhatian, dan menjaga anak-anaknya agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang negatif. Mengingat bahwa bumi ini akan selalu mengalami perubahan, baik dalam zaman maupun teknologi yang ada. Nah, itu sekian presentasi singkat dari saya. Maaf apabila terjadi kesalahan dalam pengucapan atau penyusunan kalimat. Semoga bermanfaat. Shalom, Pak. Tuhan berkati.